Urang mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Kutega anak urang dibikeun ka batur coba. Terus belegug baturna teh nya. Ibu muda asal Marga Asih Bandung ini menumpahkan kekesalannya kepada pihak rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Bagaimana tidak, anaknya yang baru lahir tiba-tiba saja dibawa orang lain yang tidak dikenalnya. Beruntung, si ibu mengenali selimut dan pakaian yang dikenakan anaknya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengambil bayinya dan protes kepada perawat rumah sakit. Video si ibu pun seketika viral, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pun mendapat kecaman. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menginvestigasi kasus ini hingga melakukan audit untuk memastikan SOP yang tepat. Kami mengimbau, kami mengharapkan agar lebih memperketat standar operasional prosedur layanan kesehatan, ya, termasuk di dalamnya layanan ibu dan anak. Jangan sampai masyarakat aya kahriwang. Sementara itu, pihak rumah sakit hingga kini belum juga memberikan klarifikasi terkait kelalaian yang dilakukannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kesal peredaran narkoba marak terjadi di daerahnya. Ratusan warga di Kabupaten Rokan Hilir, Riau mendatangi salah satu rumah diduga milik pengedar narkoba hingga terjadi pembakaran 5 unit sepeda motor dan isi rumah. Ratusan warga dari berbagai wilayah di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rohil melakukan aksi demo ke kantor polisi sektor Penimbahan. Warga menuntut pihak kepolisian menangkap para bandar narkoba yang ada di daerahnya karena selama ini narkoba sudah sangat meresahkan. Namun karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, ratusan warga bergerak menuju salah satu rumah diduga bandar narkoba yang terletak di Jalan Bundar Penimbahan, Desa Penimbahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas. Sesampai di lokasi, warga langsung melempari rumah tersebut dengan batu. Mengetahui penghuni bersembunyi di dalam rumah, warga yang sudah terlanjur emosi merusak pagar dan pintu rumah tersebut. Melihat 5 sepeda motor tengah terparkir di teras, massa menarik ke pinggir jalan dan membakar. Tidak sampai di situ, warga juga mengeluarkan isi rumah, mulai dari kursi, meja, dan lainnya. Semua barang tersebut ikut dibakar warga. Anggota Polsek Penimbahan telah mencoba menahan warga agar tidak terjadi perbuatan anarkis. Namun karena kalah jumlah, aksi pembakaran tersebut tidak dapat dihindari. Demo ini sudah yang kedua kali. Menurut warga, aksi kali ini puncak kekecewaan mereka kepada penegak hukum. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidate yang dikemas dalam liquid cartridge vape di wilayah Jakarta Timur. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 1.409 cartridge vape etomidate serta seorang perempuan sebagai tersangka. Pengungkapan kasus dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui Unit 5 Subdit 3 yang dipimpin Kasubdit 3 AKBP Ade Chandra. Penindakan berlangsung di salah satu apartemen kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Kasus berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di sekitar lokasi. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga mengamankan tersangka wanita berinisial E di apartemen Basura. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1.409 liquid cartridge vape yang mengandung etomidate dengan berbagai merek atau logo. Selain ribuan cartridge vape, polisi juga menyita alat pres otomatis serta 3 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional ke-16 Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI periode 2026-2030 di JCC Senayan, Jakarta. Mengenakan beskap khas Melayu, Prabowo hadir dan menyampaikan pidato dalam pembukaan Munas IPSI. Agenda Munas IPSI hari ini adalah menetapkan ketua umum yang baru untuk periode 2026-2030. Presiden Prabowo sebelumnya memimpin PB IPSI selama 5 periode sejak 2004 hingga 2025. Mayoritas pengurus IPSI tingkat pusat maupun 38 provinsi menginginkan Prabowo kembali memimpin. Namun Prabowo memutuskan tidak melanjutkan kepemimpinannya. Alhamdulillah, hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak lanjutkan sebagai Ketua Umum PBIPSI karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai Ketua Umum PBIPSI. Saya pun minta maaf, berapa saat ini bisa dikatakan sudah hampir 3 tahun saya tidak terlalu aktif di depan, tapi saya mendukung selalu dari belakang. Kenapa Pencaksilat harus kita jaga, Pencaksilat harus kita lestarikan, Pencaksilat harus kita bina. Karena Pencaksilat adalah bagian dari budaya. Pencaksilat itu bagian dari budaya kita. Dan Pencaksilat itu adalah bagian daripada ilmu kesatria, ilmu bela diri. Bersama-sama telah kita pertahankan kebanggaan budaya kita. Kita bangga pakai teluk belanga. Kita bangga pakai kupiah. Kita bangga pakai sarung. Kita bangga pakai songket. Ini budaya kita. Pemprov Jakarta kembali menggelar event Lebaran Betawi. Perayaan digelar selama 3 hari di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Perayaan pada hari ini dibuka dengan gelaran budaya khas Betawi. Sejak pagi, warga sudah hadir di lapangan Banteng untuk menikmati beragam acara yang disuguhkan. Selain gelaran budaya, warga juga bisa menikmati aneka kuliner Betawi. Turut hadir Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono mengungkapkan Lebaran Betawi sengaja digelar di lapangan Banteng karena merupakan tempat untuk merawat kebersamaan di mana berbagai kegiatan digelar di lapangan Banteng. Berbagai kegiatan diadakan di tempat ini, maka saya mengusulkan untuk Lebaran Betawi